Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Maharani dengan NIM B1B1220001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Baik, jadi pengaturan sumber daya manusia adalah interaksi yang signifikan dan harus diselesaikan sebanyak yang diharapkan dalam sebuah organisasi dan merupakan bagian utama dari Human Resource Management. Penataan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan latihan yang akan dilakukan. Sedangkan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Handoko tahun 1997 yaitu penataan sumber daya manusia atau pengaturan pasokan tentang kerja adalah perkembangan dari latihan yang dilakukan untuk mengharapkan permintaan bisnis pada organisasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 6 manfaat perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, organisasi dapat menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara baik. Yang kedua yaitu melalui pengelolaan sumber daya manusia yang hati-hati, produktivitas kerja angkatan kerja yang ada dapat ditingkatkan. Ketiga yaitu para pemimpin sumber daya manusia merasa memilih persyaratan angkatan kerja yang baik, baik itu dalam jumlah dan kapasitas untuk mengisi berbagai posisi dan arahan persiapan baru mulai sekarang. Keempat, salah satu segi manajemen sumber daya manusia dewasa ini disarankan penting adalah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Kelima yaitu sebagai latihan awal dalam menyusun adalah penelitian. Keenam, sumber daya manusia menjadi dasar perencanaan program kerja dari unit kerja yang menangani sumber daya manusia di lingkungan organisasi. Permasalahan perencanaan sumber daya manusia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keputusan terbatas, yang kedua bentuk organisasi sering diabaikan sehingga pada akhirnya kemajuan sumber daya manusia tidak dapat diatur secara ideal. Yang ketiga yaitu sifat dan semangat yang tidak sejalan. Dan yang keempat yaitu keterbatasan waktu dan tenaga kerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk kelangsungan dan peningkatan penataan sumber daya manusia yaitu yang pertama mendaftar tergantung pada situasinya. Yang kedua, buat daftar pekerjaan seperti yang ditujukan oleh kapasitas dan kemampuan mereka yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu mengkoordinasi dan memberikan persiapan. Yang keempat yaitu meningkatkan persaingan yang solid. Dengan ini, organisasi dapat menyebabkan pekerjaan meningkatkan kapasitas mereka yang sebenarnya. Yang kelima yaitu saring dan kelola bila semua yang telah diperbaiki dilakukan pengawasan. Selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan kualitas dan jumlah tenaga kerja yang akan mengisi posisi. Yang kedua yaitu menjamin aksesibilitas tenaga kerja saat ini dan masa depan. Yang ketiga yaitu jauhkan dari kejadian fumble dan crossover dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat yaitu bekerja dengan koordinasi, penggabungan, dan sinkronisasi sehingga efisien meningkat. Yang kelima yaitu menjauhi kekurangan dan kelebihan pekerja. Selanjutnya yaitu ada pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan tenaga kerja pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengatasi perubahan jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga yaitu perekrutan personil yang berkompeten. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Yang keenam yaitu pengurangan ketidakpastian. Hal ini terkait dengan ekspektasi terhadap hal-hal yang tidak memikat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.